Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun, amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Jangan lupa ya. Oke, gas. Bab 2917 sampai bab 2920. Ye Chong mengikuti Yu Daye dan yang lainnya kembali ke kantor. Yu Daye berkata dengan riang, "Xiao Ye, aku tahu kamu tidak bisa mati. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu bahwa kamu, nak, memiliki peluang besar untuk mati." Zhu Jiayin juga duduk di sebelah Ye Chong dengan penuh semangat. Aroma samar mengalir ke hidung Ye Chong. Zhu Jiayin memiliki senyuman manis di wajahnya yang cantik. "Kamu bajingan. Kamu benar-benar belum mati, tapi ceritakan padaku apa yang telah kamu lakukan tahun ini. Mengapa kamu tidak menghubungi kami?" Lin Long, Spotted Tiger dan yang lainnya juga mereka. Semua menunjukkan tatapan bertanya-tanya. Semua orang sangat gembira saat melihat Ye Chong belum mati. Ye Chong tersenyum masam, lalu berkata, "Saya telah berada di dasar jurang pegunungan bersalju di Siberia Timur selama setahun terakhir. Sejujurnya, saya tidak tahu di mana saya berada, tetapi ada sesuatu istimewa tentang tempat itu. Ini berbeda dari alam rahasia budidaya biasa. Melihat ke belakang, setelah saya menyelesaikan masalah di sini, saya akan pergi ke sana lagi dan mempelajarinya secara mendalam. Saya mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Tetapi saya tidak tahu, apa lagi yang bisa saya lakukan. Saya tidak dapat menemukannya." "Oh, ajaib sekali. Apakah ini tempat rahasia?" Lin Long bertanya dengan rasa ingin tahu. "Di bumi, ada banyak tempat rahasia yang tidak diketahui, dan orang biasa bisa mendapatkan banyak petualangan di dalamnya." Ye Chong mengangguk, "Seharusnya tempat seperti itu." "Haha, Xiao Ye, kamu memang pahlawan dalam novel seni bela diri. Kamu bisa mendapatkan buku rahasia dengan melompat dari tebing," kata Yu Daye sambil tersenyum. Ye Chong tidak tahu harus tertawa atau menangis, dan dengan cepat melambaikan tangannya. "Ngomong-ngomong, aku menemukan sesuatu yang berbeda ketika aku kembali. Mengapa sumber energi spiritual di bumi begitu kaya sekarang?" Ye Chong bertanya lagi. Mendengar hal ini, semua orang menghela nafas. Kemudian, Zhu Jiayin mulai berbicara tentang perang Timur Barat. Setelah Ye Chong mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran energi spiritual bumi begitu kuat sekarang. Ternyata itu adalah urat naga Tiongkok yang telah dihancurkan. "Bajingan ini benar-benar sekelompok perampok." Ye Chong berkata dengan marah. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarkan saja energi spiritual hilang seperti ini. Apakah tidak ada cara untuk memperbaikinya?" Zhu Jiayin, Lin Long dan yang lainnya semuanya gemetar, kepala mereka serentak. "Tidak. Kami telah mencoba berbagai metode selama setahun terakhir, tetapi tidak ada cara untuk menghentikan hilangnya energi spiritual. Hei, kami hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika energi spiritual milik kami bersirkulasi ke seluruh dunia. Sungguh keji," kata Zhu Jiayin. Yu Daye juga berkata, "Saya pernah mengobrol dengan beberapa orang tua sebelumnya, dan mereka mengatakan bahwa energi spiritual di bumi kini telah kembali ke sekitar 80% dari keadaan semula. Dapat dikatakan bahwa era pemulihan energi spiritual telah dimulai, meskipun energi spiritual telah pulih bagi dunia." Semua praktisi sama, para praktisi di dunia seni bela diri Tiongkok juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih dengan giat dan meningkatkan kemampuan mereka secara signifikan. Namun, setelah energi spiritual dihidupkan kembali, iblis yang sebelumnya disegel di dunia barat mungkin akan bermunculan seperti jamur setelah hujan. Ini bukan kabar baik bagi dunia seni bela diri Tiongkok. Pembuluh darah naga telah dihancurkan dan proses pemulihan energi spiritual telah maju. Ini bukan kabar baik bagi kami. Saya khawatir semakin lama waktu berlalu, situasi kami akan semakin sulit, kata Yu Daye prihatin. Ye Chong mendengus dan tidak berkata apa-apa. Saat menyebutkan hal ini, semua orang juga terlihat sedih. Saat ini, Ye Chong menyadari bahwa Zhao Sanhe tidak ada di sana. "Ngomong-ngomong, di mana Guru Zhao?" Ye Chong bertanya.
Begitu hal ini disebutkan, semua orang menghela nafas lagi. Zhu Jiayin berkata, dalam perang Timur Barat yang lalu, Guru Zhao terluka parah. Dia belum bangun dan terbaring di ICU. Saya tidak tahu kapan suatu hari nanti dia akan. Suara Zhu Jiayin menjadi semakin kecil saat dia berbicara. Matanya menjadi basah lagi. Saat menyebutkan ini, semua orang terdiam. Ketika Ye Chong mendengar bahwa Zhao Sanhe terluka parah, dia segera berkata, "Jangan khawatir, bahwa aku melihatnya." "Oh, aku hampir lupa." Yu Daye menamparkan keningnya. "Xiaoye kami, itu adalah dokter ajaib. Saat itu belum ada siapa-siapa. Mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit Lao Zhao yang tidak bisa disembuhkan Xiaoye." Setelah Yu Daye mengingatkannya, Zhu Jiayin, Lin Long dan yang lainnya juga ingat bahwa orang yang duduk di depan mereka adalah seorang super dokter ajaib. Berbicara tentang ini, mata Zhu Jiayin menunjukkan kegembiraan. Dia segera berdiri, meraih lengan Ye Chong, dan berkata dengan tidak sabar, "Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit." Ye Chong mengangguk. Setelah itu, kedua orang itu buru-buru keluar kantor. Melihat ke belakang dua orang yang keluar, Yu Daye menghela nafas dengan emosi. "Hei, menyenangkan menjadi muda." Lin Long juga sangat senang dan berkata, "Bagus sekali. Tuan Ye belum mati." Dunia seni bela diri Tiongkok kita sepertinya memiliki harapan kali ini. Terkekeh, mengambil cangkir teh di atas meja, menyesap tehnya, dan berkata perlahan, "Saya merasa Lao Zhao akan segera kembali, jadi saya tidak perlu terlalu lelah." Zhu Jiayin dan Ye Chong berjalan keluar setelah tiba di dasar lorong pertama. "Kami naik helikopter khusus dan meninggalkan Gunung Kunlun, Yikuyu." Helikopter itu membawa mereka berdua dan menuju ke timur bersama-sama. Saat ini, langit cerah dan tidak berawan. Mereka berdua sedang duduk di dalam helikopter sambil memandangi pegunungan yang tertutup salju di bawah 10.000 meter di atas permukaan tanah. "Ye Chong, senang sekali kamu tidak mati." Zhu Jiayin berkata, "Aku merasa tidak takut pada apapun lagi." Ye Chong mengangguk dan berkata dengan mata tegas, "Jangan khawatir. Aku kembali." 1 jam kemudian setelah itu, kedua orang itu datang ke rumah sakit. Ini adalah rumah sakit eksklusif pertama. Standar rumah sakit ini sangat tinggi, dan orang yang datang ke sini untuk mengobati penyakit juga adalah orang-orang yang istimewa. Dokter yang hadir di sini semuanya adalah pakar nasional yang bisa disebut master nasional. Masyarakat awam bahkan belum mengetahui nama rumah sakit ini. Rumah sakit ini terletak di pegunungan yang dalam, dikelilingi oleh lingkungan yang damai dan dikelilingi oleh tanaman hijau. Di depan rumah sakit terdapat tempat parkir yang luas. Ada banyak berbagai mobil yang diparkir di tempat parkir saat ini. Mobil-mobil ini semuanya model yang jarang terlihat, dengan plat nomor seri yang beragam, bahkan ada beberapa kendaraan militer. Di samping tempat parkir juga terdapat apron yang lebar. Ada beberapa helikopter yang diparkir di sana. Helikopter Ye Chong dan Zhu Jiayin dengan cepat berhenti di sini. Kemudian, kedua orang itu turun dari helikopter. Ye Chong dan Zhu Jiayin berjalan langsung ke pintu masuk rumah sakit. Ada banyak orang yang datang dan pergi di depan pintu, dan beberapa penjaga keamanan berseragam berdiri di sana. Sekilas Ye Chong tahu bahwa penjaga keamanan ini semuanya pejuang. Mampu mempekerjakan prajurit sebagai penjaga keamanan sudah cukup untuk menunjukkan betapa uniknya rumah sakit ini. Kedua orang itu masuk ke rumah sakit melalui pintu kaca. Ada banyak orang di lobi rumah sakit di lantai pertama, tetapi mereka semua diam, masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Terlihat antrian panjang di sisi kiri aula, tempat orang-orang mengantri untuk membeli obat dan membayar. Ada juga orang yang mendorong kursi roda melewati aula, membantu pasien berjalan, dan pasien mengobrol dalam kelompok kecil. Ye Chong dan Zhu Jiayin melewati orang-orang ini dan datang ke meja resepsionis di tengah aula di lantai pertama. Meja resepsionis berukuran besar dan berbentuk setengah lingkaran, dengan beberapa staf berseragam perawat berdiri di belakangnya. Di belakang meja resepsionis, terdapat layar besar dengan petunjuk arah ke setiap lantai. Sekilas Ye Chong menemukan bahwa ada 7 lantai di sini.
lantai di bawahnya cukup normal, termasuk departemen otak, bedah, ortopedi, penyakit dalam, DEL. Tapi di lantai 7, hanya ada satu kategori di seluruh lantai, yang disebut Departemen Cedera Khusus. Zhu Jiayin menjelaskan, kerusakan khusus di sini adalah kerusakan yang disebabkan oleh dunia seni bela diri. Guru Zhao berada pada level ini, kerusakan di dunia seni bela diri. Umumnya mengacu pada kerusakan yang disebabkan oleh master yang menggunakan energi yang menyebalkan. Keterampilan medis biasa tidak bisa menyelesaikannya. Tampaknya rumah sakit di sini memang terhubung dengan dunia seni bela diri, pikir Ye Chong dalam hati. Sedangkan untuk bagian cedera khusus, hanya ahli pengobatan tradisional Tiongkok sejati yang mampu mengobati penyakit. Sebagian besar dari orang-orang ini terkait erat dengan dunia seni bela diri. Bisa dikatakan sebagian besar dokter yang tampil di level ini adalah orang-orang dari dunia pencak silat. Oleh karena itu, mereka yang bisa mencapai level ini adalah orang-orang yang sangat dihormati dan terhormat. Para perawat dan dokter magang yang biasanya datang ke lantai 7 untuk membantu pekerjaan akan sangat tersanjung. Dapat dikatakan bahwa rumah sakit rahasia ini adalah rumah sakit tingkat tertinggi di Tiongkok, dan lantai 7 ini merupakan lantai tertinggi di rumah sakit ini. Sambil memperkenalkan, Zhu Jiayin membawa Ye Chong ke lift, lalu naik lift langsung ke lantai 7. Begitu pintu lift terbuka, Anda bisa melihat lampu kuning muda yang hangat berkedip di koridor. Lantai koridor dilapisi karpet, dan terdapat bangsal kelas atas di kedua sisinya. Lingkungan di lantai ini asri dan tenang. Berbagai tanaman hijau ditata di sekeliling koridor. Zhu Jiayin membawa Ye Chong ke dalam dan tiba di bangsal paling dalam. Ini adalah bangsal ICU. Pintu bangsal ditutup, dan melalui kaca di pintu, Anda dapat melihat berbagai instrumen di dalamnya berkedip. Dan ada seseorang yang terbaring di ranjang rumah sakit yang bersih. Itu adalah Zhao Sanhe. Pada saat ini, separuh tubuh Zhao Sanhe dibalut perban dan matanya tertutup rapat. Instrumen tanda-tanda vital menunjukkan bahwa tanda-tanda vital Zhao Sanhe sangat lemah dan dia bisa meninggal kapan saja. Zhu Jiayin berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, harap tunggu di sini sebentar. Saya akan pergi ke dekan dan berkomunikasi dengannya agar Anda bisa masuk untuk merawat guru Zhao." Ye Chong mengangguk. Lagi pula, ini adalah rumah sakit khusus. Dan Zhu Jiayin berkata demikian, jadi sebaiknya dia tidak langsung masuk. Setelah Zhu Jiayin pergi, Ye Chong bersandar di dinding, menunggu Zhu Jiayin. Di seberang bangsal ICU ini terdapat bangsal perawatan khusus. Terlihat sinar matahari yang cukup menyinari bangsal, di mana terdapat 3 pasien yang semuanya terbaring di tempat tidur. Bangsalnya bersih dan rapi, dan furnitur bergaya kayu membuat seluruh ruangan terang. Sementara Ye Chong mengamati dengan bosan, seorang wanita tua berusia 60-an, mengenakan kemeja bermotif bunga dan memegang semangkuk obat Tiongkok di tangannya, berjalan perlahan. Ketika dia berjalan melewati Ye Chong, aroma obat Tiongkok yang kuat mencapai hidung Ye Chong. Ye Chong sudah tahu ramuan apa yang ada dalam pengobatan tradisional Tiongkok ini hanya dengan satu tarikan napas. Wanita tua itu masuk ke bangsal perawatan khusus dan sampai ke tempat tidur di tengah. Berbaring di ranjang rumah sakit adalah seorang lelaki tua dengan wajah persegi dan ekspresi wajah yang sakit-sakitan. Orang tua itu mengenakan gaun rumah sakit dan duduk dengan sakit. Mata Dewa Naga Ye Chong dapat melihat secara sekilas bahwa lelaki tua itu menderita luka dalam, dan limpa serta perutnya hancur. Wanita tua itu bertanya dengan penuh perhatian, "Pak Tua, bagaimana kabarmu hari ini?" Lelaki tua itu terbatuk 2 kali dan berkata, "Baiklah, jauh lebih baik." Kemudian, wanita tua itu meletakkan mangkuk obat ke mulut lelaki tua itu dan berkata, "Minumlah, saya baru menyiapkan obatnya hari ini." Orang tua itu mengangguk, mengambil mangkuk obat, lalu meminum obatnya. Ye Chong mendengus dingin. Ketika wanita tua itu melewatinya tadi, dia sudah mencium ada semacam bahan obat di Cuan Huang dalam obat ini. Ini obat Cina yang sangat tonik, kalau diminum orang awam memang bisa menguatkan tubuh, mengisi ki dan ginjal. Namun,
jika seseorang seperti orang tua dengan limpa dan perut yang rusak meminumnya, itu hanyalah racun. Dan wanita tua itu benar-benar memberikan obat ini kepada lelaki tua itu, hanya untuk membunuhnya. Ini hanyalah panjinlian kontemporer, pikir Ye Chong. Ketika lelaki tua itu hendak meminum obatnya, dia dihentikan oleh Ye Chong. Tunggu sebentar, Ye Chong masuk. Oh, anak muda, ada apa? Tanya lelaki tua itu. Ye Chong berjalan mendekat, mengambil mangkuk obat, dan berkata sambil tersenyum tipis, Wu tua, kamu tidak bisa minum obat ini. Wu tua, apa Lao Wu? Baik lelaki tua maupun wanita tua itu memandang anehnya Ye Chong. Apakah kamu mengenali orang yang salah? Anak muda, nama keluarga saya bukan Wu, nama keluarga saya Huang, kata lelaki tua itu. Ye Chong tertegun dan memandangi wanita tua itu, kalau begitu, nama keluargamu bukan Pan lagi. Wanita tua itu tampak bingung, tentu saja nama keluargaku bukan Pan, siapa kamu? Ye Chong mendengus dan melanjutkan, Tua Huang, kamu tidak bisa meminum obat ini begitu saja, ini racun bagimu dan akan membunuhmu. Apa, bagaimana mungkin? Saya sendiri yang menyeduh obat ini, bagaimana bisa menjadi racun? Kata wanita tua itu. Ye Chong mengangkat bahu, bagaimana saya tahu, mungkin Anda melakukannya dengan sengaja. Apa, maksud Anda saya akan menaruh racun untuk menyakiti orang tua saya? Wanita tua itu sangat marah. Orang tua itu tertawa dan berkata, anak muda, apakah kamu terlalu banyak menonton serial TV? Apakah kamu akan mengatakan bahwa kekasihku menyakitiku? Bagaimana mungkin? Ye Chong berkata, ada obat di dalamnya, yaitu di Chuan Huang. Ketika wanita tua itu mendengar ini, teringat, itu benar-benar ada. Ketika saya pergi untuk mendapatkan obat, saya sepertinya melihat bahwa di Chuan Huang memang ada, di Chuan Huang. Ini seharusnya mengisi kembali energi dan memperkuat tubuh. Ye Chong melanjutkan, namun, jika seseorang dengan limpa dan perut yang rusak meminum obat ini, itu sama dengan racun. Ketika wanita tua itu mendengar ini, dia berkata, bagaimana ini mungkin? Pak Tua Huang ingin tahu tentang hal lain dan bertanya, anak muda, bagaimana Anda tahu bahwa limpa dan perut saya rusak? Anda bisa melihatnya? Ye Chong berkata, Tuan Huang pasti bertengkar dengan orang lain. Dia pasti terluka oleh energi sejati orang lain. Jadi itulah sebabnya dia menderita luka dalam. Ye Chong tidak memberitahu Pak Tua Huang identitasnya. Sekilas dia tahu bahwa Pak Tua Huang hanyalah seorang pejuang. Meskipun para pejuang sudah sangat hebat di mata orang biasa. Namun, jika Pak Tua Huang mengetahui bahwa Ye Chong adalah dewa tanah, dia akan sangat ketakutan sehingga dia akan segera berlutut di tanah. Kamu bisa melihatnya? Bagaimana kamu bisa melihatnya? Apakah kamu tahu keterampilan medis? Tanya Pak Tua Huang. Ye Chong berkata, semua ini tidak penting. Yang penting adalah jika Anda meminum obat di Chuan Huang ini, kondisi Anda akan memburuk atau bahkan mati. Saat dia mengatakan itu, Ye Chong menatap wanita tua itu. Sebelum wanita tua itu dapat berbicara, Pak Tua Huang berkata, apakah menurutmu kekasihku ingin menyakitiku? Itu sama sekali tidak mungkin. Jangan khawatir. Ya, bagaimana saya bisa menyakiti lelaki tua itu? Resep ini diresepkan oleh seorang dokter. Benar sekali. Apakah akan ada masalah? Kata wanita tua itu. Ye Chong berkata, oh, dan kemudian menyadari bahwa itu bukan kesalahan wanita tua itu. Dokter ini hanya seorang dukun. Ye Chong berkata, itu sangat merugikan orang. Apa, anak muda? Jadi kamu juga tahu keterampilan medis? Tanya Pak Tua Huang. Ye Chong mengangguk, saya mengerti sedikit. Saat mereka berbicara, seorang dokter muda berusia 30-an masuk. Coba lihat, siapa yang bicara omong kosong di sini? Kata dokter. Dia mengenakan pakaian kerja seputih salju, sepatu kulitnya dipoles, dia tinggi, dan dia mengenakan kacamata berbingkai emas, dia tampak berpakaian bagus. Wajah sang dokter menunjukkan rasa bangga menjadi terkenal di usia muda. Dia menyesuaikan matanya dan kemudian menatap Ye Chong. Apakah kamu baru saja berbicara? Ye Chong juga melirik label nama yang tergantung di dada orang lain.
yang bertuliskan Fang Tangking di atasnya. "Dokter Fang, Anda di sini," kata wanita tua itu dengan sopan. Fang Tangking mengangguk. "Nak, apa yang kamu lakukan?" Ye Chong tidak menjawab, tetapi bertanya, "Apakah kamu dokter dukun itu?" "Apa kamu berani mengatakan bahwa saya adalah dokter dukun?" Fang Tangking mendengar ini. Kata-kata ini membuatnya marah. "Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu berani memanggilku dukun?" Melihat Fang Tangking mengangkat alisnya karena marah, Ye Chong tidak peduli. Dia melanjutkan, "Anda masih belum yakin? Baiklah, izinkan saya bertanya. Apakah Anda tahu apa efek di Chuan Huang?" "Di Chuan Huang?" Fang Tangking bingung. Apa yang terjadi dengan di Chuan Huang? Ye Chong Yao. Dia mengguncangnya kepala dan berkata, "Sepertinya kamu tidak tahu, dan kamu berani menggunakan obat sembarangan pada pasien orang lain. Di Chuan Huang adalah racun bagi orang yang limpa dan lambungnya rusak. Jika kamu menggunakan di Chuan Huang sebagai obat, kamu mencoba untuk menyakiti orang-orang." Apakah ini benar atau salah? Wanita tua itu juga terkejut dan segera mengkonfirmasi dengan Fang Tangking. Tanpa diduga, ketika mendengar ini, Fang Tangking mencibir, "Hahaha, kamu benar-benar berbicara omong kosong di sini, dan kamu berbicara omong kosong, apa yang kamu tahu?" Fang Tangking berkata dengan sangat percaya diri. Jika Ye Chong menunjukkan bahan obat lain, Fang Tangking mungkin akan ragu-ragu selama beberapa detik. Namun, Ye Chong mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan di Chuan Huang, yang sama sekali tidak mungkin. Karena di Chuan Huang ini adalah gurunya yang secara khusus memintanya untuk bergabung. Fang Tangking mendengus dingin, "Tuan Huang, Bibi, jangan dengarkan omong kosong anak ini, tidak ada masalah. Anda tahu, di Chuan Huang ini ditambahkan secara khusus oleh guru saya, Direktur Liu, jadi bagaimana bisa itu racun?" Ketika mereka mendengar bahwa Direktur Liu lah yang meminta penambahan, Patua Huang dan wanita tua itu merasa lega. "Oh, karena Tuan Liu yang menambahkannya, sama sekali tidak ada masalah, adik. Kamu pasti melakukan kesalahan," kata Patua Huang dengan sangat yakin. Ternyata Tuan Liu adalah dokter yang paling berwibawa dan berkuasa di lantai 7, bertanggung jawab atas seluruh lantai 7. Di bawah tangannya, banyak pasien yang disembuhkan, penyakit sederhana. Seperti Patua Huang tidak menjadi masalah, dan Fang Tangking ini pada awalnya bukanlah dokter yang merawat. Ia hanyalah orang biasa, namun dipilih sementara karena memiliki prestasi akademik yang lebih baik dari orang biasa. Hal ini juga disebabkan oleh Perang Timur Barat setengah tahun yang lalu. Pada saat itu, banyak yang terluka di Tiongkok dan tingkat ke-7 kekurangan tenaga, sehingga sekelompok orang khusus direkrut, dan Fang Tangking termasuk di antara mereka. Mampu memasuki lantai 7 membuat Fang Tangking langsung terkenal, dan semua orang di rumah sakit iri padanya karena masa mudanya dan janjinya. Dan Fang Tangking sendiri sangat pandai menyelesaikan sesuatu dan memenangkan hati Tuan Liu, sehingga pada akhirnya Fang Tangking tetap tinggal di lantai 7 dan menjadi asisten Tuan Liu. Dapat dikatakan bahwa perjalanan Fang Tangking di sini mulus dan kemungkinan besar akan menjadi dokter resmi di lantai 7 di masa depan. Dia pasti akan naik ke puncak. Sekarang ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah seorang dukun dan ada yang salah dengan obat Tuan Liu. Bagaimana Anda bisa menoleransinya? Fang Tangking mendengus dingin, seolah-olah dia telah mengetahui Ye Chong, dan berkata, "Wah, dari penampilanmu, kamu tidak ingin datang ke sini untuk menimbulkan masalah, kan? Kamu hanya ingin memeras uang, kan? Aku tidak menyukai orang sepertimu. Saya telah melihat banyak hal, tetapi Anda berada di tempat yang salah. Anak muda, saya berterima kasih atas perhatian Anda, tetapi karena Tuan Liu yang meresepkan resepnya, pasti akan ada tidak masalah. Jangan khawatir, kalau tidak, apakah kamu akan berangkat duluan?" kata Patua Huang. Dia takut segalanya akan menjadi serius dan ingin Ye Chong pergi duluan. Ye Chong mengangkat bahu. Karena pihak lain tidak mempercayainya, dia tidak repot-repot mengatakan lebih banyak. Pada saat ini, Fang Tangking berkata dengan enggan, "Nak, kamu ingin pergi setelah membuat masalah di sini? Tidak semudah itu, jika tidak, siapapun bisa datang ke sini untuk membuat masalah.
Tunggu saja aku. Dengan itu, Fang Tangking berteriak. Keamanan, keamanan, dalam 20 detik, 2 penjaga keamanan di lantai 7 masuk. Ye Chong menemukan bahwa kedua penjaga keamanan ini juga seorang pejuang. Meski ia hanya seorang pejuang, bagi orang biasa ia sudah seperti dewa. Kedua penjaga keamanan itu kekar dan sombong, berdiri di samping Ye Chong, bertanya, apa yang terjadi? Dengan dukungan penjaga keamanan, Fang Tangking menjadi lebih tidak bermoral, menunjuk ke hidung Ye Chong dan berkata, anak ini ingin datang dan menimbulkan masalah. Dia berani mengatakan bahwa ada yang salah dengan obat Tuan Liu tanpa alasan. Dia di sini untuk menimbulkan masalah. Mendengar nama ini, kedua penjaga keamanan itu segera menjadi sangat waspada. Semua orang di rumah sakit mengetahui bahwa belum lama ini, terjadi insiden medis di rumah sakit yang berdampak besar. Lantai ini awalnya sangat sepi, namun sekarang menjadi sedikit mengganggu. Mereka yang menyaksikan kemeriahan menjadi gugup setelah mendengar kata, masalah medis. Nak, jangan berpikir siapapun yang membuat masalah bisa dibenarkan. Hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa jika Anda berani datang ke sini untuk membuat masalah, Anda telah memilih tempat yang salah, kata Fang Tangking. Saat dia mengatakan itu, Fang Tangking mengangkat telapak tangannya yang besar. Kalian berdua, tunjukkan padanya betapa kuatnya dia. Status Fang Tangking di rumah sakit tidak rendah sekarang. Sekarang setelah dia berbicara, beraninya kedua penjaga keamanan itu mengabaikannya. Terlebih lagi, mereka yang berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah tidak akan memberikan muka kepada penjaga keamanannya. Memikirkan hal ini, kedua penjaga keamanan segera melangkah maju untuk mengendalikan Ye Chong. Di kantor di belakang Departemen Cedera Khusus rumah sakit, Zhu Jiayin sedang duduk di sofa. Di belakang meja, ada seorang lelaki tua berusia 80-an, mengenakan pakaian kerja berwarna putih. Meski terlihat tua, ia energi, kuat secara fisik, dan bermata cerah. Sekilas ia adalah orang yang tahu cara menjaga kesehatan. Orang tua ini adalah direktur lantai 7, dan seluruh lantai berada di bawah manajemennya. Dia juga guru yang disebutkan oleh Fang Tangking, Liu Peiyuan. Liu Peiyuan adalah salah satu dari 3 tokoh teratas dalam komunitas pengobatan tradisional Tiongkok. Apakah kamu menemukan seseorang? Liu Peiyuan bertanya dengan serius. Siapa namanya? Dokter ajaib manakah dia? Namanya Ye Chong, kata Zhu Jiayin. Liu Peiyuan menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengarnya. Bukankah ini tidak masuk akal, Xiao Zhu? Saya tahu bahwa Anda sangat ingin menyelamatkan Tuan Zhao. Tetapi Anda tidak bisa begitu saja menemukan dokter desa dan merawatnya. Kamu. Chong bukan dokter desa, kata Zhu Jiayin. Baiklah kalau begitu, izinkan saya bertanya, di mana dokter Ye Chong bekerja? Berapa banyak artikel yang telah dia terbitkan? Saya rasa saya belum pernah mendengarnya sama sekali. Dia bahkan belum masuk dalam daftar 10 besar dokter terkenal di Tiongkok. Liu Peiyuan bertanya. Zhu Jiayin terdiam, tetapi keterampilan medisnya sangat kuat. Apakah mungkin, jika keterampilan medisnya begitu kuat sehingga dia dapat menyembuhkan Tuan Zhao, mengapa kita tidak mengetahuinya? Liu Peiyuan bertanya. Liu Peiyuan jelas sangat meragukan kemampuan Ye Chong. Zhu Jiayin berkata, Tuan Liu, Anda sebaiknya mencobanya. Jika terjadi sesuatu, saya akan menyatakan posisi saya atas nama saluran pertama dan kami akan bertanggung jawab penuh. Liu Peiyuan memandang Zhu Jiayin dan melihat itu sikap yang terakhir ini sangat tegas. Setelah beberapa detik, Liu Peiyuan menghela nafas dan berkata, Oke, ayo kita temui Ye Chong ini dulu. Izinkan saya mengujinya terlebih dahulu untuk melihat apakah dia benar-benar mampu seperti yang Anda katakan. Dan tepat ketika penjaga keamanan hendak menyerang Ye Chong, Zhu Jiayin dan Liu Peiyuan masuk. Apa yang terjadi? Liu Peiyuan bertanya. Ketika Fang Tangking melihat itu adalah Liu Peiyuan, dia segera menyapanya, Guru, Anda di sini, seseorang membuat masalah di sini. Zhu Jiayin tertegun dan melihat Ye Chong menghadapi penjaga keamanan. Diam-diam dia bertanya-tanya, sudah berapa lama dia berjalan? Mungkinkah Ye Chong menimbulkan masalah?
Ada yang membuat keributan medis. Liu Peiyuan mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sangat serius. Apa yang terjadi? Guru, orang ini mengatakan ada yang salah dengan obat yang Anda siapkan. Itu racun, jangan biarkan Tuan Huang meminumnya, kata Fang Tangking. Liu Peiyuan memandang Zhu Jiayin, yang sedikit tersipu. Sebelum Zhu Jiayin bisa menjelaskan, Liu Peiyuan berkata, kamu pasti Ye Chong. Aku baru saja mendengar Xiao Zhu membicarakanmu. Kamu benar-benar berbeda. Menanggapi ejekan Liu Peiyuan, Ye Chong hanya mengangkat bahu. Ada yang salah dengan obat saya? Liu Peiyuan melanjutkan, apa dasar Anda mengatakan ada yang salah dengan obat saya? Ye Chong berkata dengan tenang, dasar apa lagi yang diperlukan untuk ini? Di Chuan Huang terkena limpa dan lambung. Jika orang yang rusak memakannya, apa akibatnya? Mengapa? Kamu tidak mengetahui hal ini? Jika orang yang limpa dan lambungnya rusak memakan di Chuan Huang, itu sama dengan makan racun. Liu Peiyuan berkata, namun, ini berbeda dengan obat saya. Apa hubungannya? Mendengar ini, Fang Tangking tertegun dan tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Ye Chong tidak membuang waktu, mengambil semangkuk obat Tiongkok dan menyerahkannya kepada Liu Peiyuan. Liu Peiyuan menciumnya dengan hati-hati, wajahnya berubah drastis. Dan dia berteriak, Xiao Fang, kenapa ada di Chuan Huang dalam obat ini? Liu Peiyuan memandang Fang Tangking dengan marah. Fang Tangking ragu-ragu dan berkata, Guru, apakah Anda lupa? Anda meminta saya untuk menambahkannya. Apa, saya meminta Anda untuk menambahkan di Chuan Huang? Yang saya minta Anda tambahkan adalah di San Huang. Bingung, kata Liu Peiyuan. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara di San Huang dan di Chuan Huang, pengaruhnya sangat berbeda. Jika Rehmania glutinosa dimasukkan ke dalam mangkuk pengobatan Tiongkok ini, memang akan memberikan efek yang ajaib dan sangat bermanfaat dalam mengobati kerusakan limpa dan lambung. Dari sudut pandang ini, Liu Peiyuan memang memiliki dua masalah. Bukan salahnya jika di Chuan Huang terlibat, tetapi kesalahan Fang Tangking. Pikir Ye Chong. Liu Peiyuan terus mengkritik, Fang Tangking, semangkuk obat ini dapat dikaitkan dengan kehidupan pasien, bagaimana Anda bisa membuat kesalahan seperti itu? Anda benar-benar mengecewakan saya, bagaimana saya bisa mempercayai Anda untuk menyerah seperti ini? Jadilah asisten saya. Fang Tangking segera meminta maaf dan berkata, oh, Guru, saya salah, Guru. Percayalah, saya tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi. Fang Tangking datang ke lantai 7. Jika mendorongnya kembali lagi akan menjatuhkannya kembali ke bentuk aslinya segera. Bagaimana Fang Tangking bisa menahannya? Liu Peiyuan mendengus. Kamu turun dulu, aku akan menjagamu nanti. Fang Tangking tidak berani berkata lebih banyak, mengangguk cepat, dan berjalan turun dengan wajah pucat. Dia menyalahkan semua ini pada Ye Chong, dan sebelum pergi, dia menatap tajam ke arah Ye Chong. Kemudian, Liu Peiyuan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada kedua penjaga keamanan untuk mundur. Dia meminta wanita tua itu untuk membuat obat Tiongkok lagi. Wanita tua dan Patua Huang juga memahami keseluruhan cerita dan berterima kasih kepada Ye Chong satu demi satu. Kemudian Liu Peiyuan memandang Ye Chong dan berkata sambil tersenyum, anak muda, terima kasih banyak, jika tidak maka akan menyebabkan bencana besar, Zhu. Jiayin berkata sambil tersenyum, Tuan Liu, apa yang saya katakan adalah benar, Ye Chong. Sekarang setelah Anda melihat keterampilan medisnya, apakah Anda masih ingin mengujinya? Liu Peiyuan juga tersenyum, haha. Sejujurnya, saya sedikit skeptis pada awalnya. Tetapi sekarang tampaknya ini keterampilan medis pemuda itu serius, itu bagus. Dia memandang Ye Chong lagi. Tetapi apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda dapat menyembuhkan luka Tuan Zhao? Saya telah mencoba segala macam metode. Tetapi saya hanya bisa bertahan, dan semuanya metode telah gagal, luka-lukanya terlalu serius. Ye Chong berkata, saya akan mencobanya. Oke, keterampilan medis teman kecil saya tidak lebih buruk dari saya. Mungkin Tuan Zhao benar-benar dapat diselamatkan kali ini. Liu Peiyuan mengangguk setuju. Jalan. Saat dia berbicara,
Dia memberi isyarat mengundang. Setelah itu, ketiga orang itu datang bersama-sama ke pintu bangsal ICU. Setelah beberapa persiapan, mereka bertiga memasuki bangsal. Begitu mereka masuk, mereka bisa mendengar suara dentingan ada tabung diikatkan ke lengan Zhao Sanhe, dan hidupnya dipertahankan dengan tetesan cairan. Terlihat bahwa setelah terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit selama setengah tahun, otot-otot tubuh Zhao Sanhe agak berhenti berkembang. Ye Chong memeriksa dan menemukan bahwa cedera Zhao Sanhe memang serius. Bagaimana? Apakah ada cara untuk menyimpannya? Liu Pei Yuan bertanya. Ye Chong mengangguk dan berkata, ini bukan masalah besar. Apa? Begitu percaya diri? Liu Pei Yuan berpikir dengan terkejut, dan kemudian, Ye Chong mengeluarkan sekotak jarum perak. Liu Pei Yuan sangat terkejut. Ye Chong membawa sekotak besar jarum perak bersamanya. Mengapa saya tidak menemukan di mana ia ditempatkan? Ye Chong mengabaikan pikiran acak Liu Pei Yuan, dan kemudian mulai menggunakan akupuntur pada Zhao Sanhe. Bersambung.